hilang lagi gara-gara banyak nyinyir positif tapi guys. Nah, kita udah sampai di episode 4, Dre. Iya nih Ra, Karena 3 episode kemarin kita udah berdua aja. Di episode 4 datang seseorang ya. Gue suka banget sama ini orang Ra. untuk lebih meramaikan Jeng 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 jeng. Resti, Ardi, Koro. kayak Hai Rara, Andre, apa kabar? ini kalau nggak ada podcast ini nggak kumpul nih kita. iya. Harusnya tunggu kita mau bahas apa Ra? Episode kali ini kita bahas tentang patriarki dan kesetaraan gender. Ini Oh, cewek banget. Cewek banget ya? Nggak ada tentang mantan bos gitu? Kalau ada yang ngerasa nih kita bertiga pernah punya mantan bos. Nah, kalau yang ngerasa pernah jadi mantan bos kita bertiga, salam damai. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Damai lah, ya gak? Kembali lagi ke topik Jadi kita hari obrolan. ini kedatangan Resti Adhikoro nih yang cuitan dan timeline IG story-nya tuh bener-bener kayak menyuarakan suara perempuan banget nih, yaitu tentang patriarki dan kesetaraan gender. Luar biasa tuh Bu Resti tuh. Yes. Mantap. Gue tuh kalau dia udah posting tentang feminisme ya namanya ya, itu gue liatin satu-satu biar titik-titik kayak instastory Aukarin, tapi gue liatin karena gue pengen tahu. Padahal Bu itu Yunisara coy. Yunisara. padahal itu gue juga nge-repost. Iya, gue liatin apa sih nih, gue pengen tahu kan, karena gue nggak tahu nih tentang isu-isu kayak gitu. Tapi dia menyadarkan gue bahwa perempuan itu juga penting, men. Ya nggak? Iya ya, sebenarnya isu ini tuh sebenarnya udah lama juga ya gitu. Ini juga diangkat sama teman gue itu udah lama banget. Cuman gue itu termasuk orang yang dulu adalah orang yang apatis, nggak peduli sama sekitar gitu. Tapi makin kesini tuh kayak gue sadar gue tuh pernah dilecehin juga loh ternyata gitu. Dan seharusnya gue bisa melawan itu gitu, tapi kesini-sininya pas gue dulu belum nikah ya, gue masih ngekos dulu di Kemang tuh. Di Kemang itu kan lumayan banyak orang yang suka nongkrong. Banyak, terus, bukan lumayan. iya banyak banget yang nongkrong di gang-gang, terus habis itu ada orang mabuk apa segala macam. Gue sadar itu adalah pelecehan, tapi kayak gue ya udah bodo amat, emang cowok kayak begitu gitu. Jadi kita sebagai cewek tuh ya harus pintar-pintar gitu. Terus akhirnya makin kesini gue kayak gedek banget gitu ya. Jadinya kenapa harus gue ya yang pintar ya, kenapa bukan cowok yang pintar? Kan kalau kayak gitu jadinya kalau umpamanya cewek lebih pintar daripada cowok, nanti ceweknya keminter, cowoknya ngerasa direndahin. Kayak gitu kan. Jadi pas gue lihat itu oke, ini berarti dari pengaruh keluarga atau lingkungan gitu kan. Nah makanya itu ada satu yang pernah gue posting, Dre. Itu ajarin anak perempuanmu itu untuk mencari uang agar tidak ada mental untuk mengemis. Ya kan. Terus habis itu ada ajarin juga anak laki-lakimu untuk mengerjakan pekerjaan rumah agar dia tidak merasa punya pembantu. Gitu. Jadi di sini kita emang benar-benar ngomongin kesetaraan, bukan yang ya udah nih cewek segalanya nih cewek bisa semuanya, nggak begitu. Kalau umpamanya semuanya disamaratain, laki-laki nggak punya kandungan, laki-laki tidak menstruasi, betul, kan betul, gitu. betul. Ini masalah kesetaraan untuk masalah pendidikan, pekerjaan, kayak gitu. Apa yang bisa dilakuin laki bisa juga bisa dilakuin sama perempuan gitu. Tapi kan sebenarnya patriarki itu kan, kalau menurut gue ya, patriarki itu udah jadi budaya gitu di kita, udah jadi adat istiadat. Iya, gitu. benar. Justru akar atau asal muasal patriarki ini sebenarnya ada di budaya. Kayak gue tuh lahir dari keturunan yang Jawa, bener-bener Jawa Tengah. Bokap gue Solo, nyokap gue Jogja. Itu bener-bener kental banget, yang gue nggak pernah lihat bokap gue megang sapu, atau gue nggak pernah lihat bokap gue masak gitu, ya kan. Tapi nyokap gue atau nenek gue selalu yang namanya anak laki-laki itu kalau ada makanan pasti yang ditawarin duluan adalah bapak atau enggak anak laki-laki. Kalau misalkan di meja makan nih udah misalkan ada pizza, terus potongan terakhir nih mau nggak, pasti yang ditawarin adalah
bapak atau anak laki-laki Laki-laki. duluan. Kalau nggak ada yang mau, barulah itu jatuh ke misalkan kita anak perempuan. Habis itu kalau nggak ada yang mau juga, baru nyokap gue yang makan. Nah kayak gitu-gitu kan hal kecil ya, tapi kelihatan banget bahwa prioritas atau orang yang dijunjung itu adalah bapak atau ya itu anak laki-laki. Kalau lu tuh, lu dari keluarga Gue Jawa. Pun sebenarnya itu seperti itu juga sebenarnya. Sama sih, sama nggak jauh beda. Sama. Kamu tuh cewek, kamu tuh harus bisa bersih rumah, kamu harus bisa masak segala macam. Tapi yang gue lakuin adalah gue nggak masak selama ini gitu. Ya kecuali kalau gue sekarang Kalau udah mau ada rumah masak. ya. Kalau lo mau ya lo masak. Gue mau masak gitu, gue masak gitu karena gue udah ada rumah gitu, bukan gue ngekos lagi gitu kan. Iya. Tuh kalau gue ngekos lagi mah gue beli aja gitu. Terus lo harus bisa masak, lo harus bisa bersih rumah, lo jadi cewek itu harus yang telaten apa segala macam gitu. Oke, terus laki-laki ngapain ya gitu kan gitu. Betul. Laki-laki mencari uang, mencari nafkah, sedangkan gue pun juga bekerja Mencari gitu, nafkah, ya mencari kan? nafkah dan membantu juga kan Iya, gitu. iya. Nah itu pun akhirnya gue mikir ke keluarga gue gitu. Ternyata ya benar kata Lora, itu adalah budaya gitu. Itu adalah budaya yang menjunjung tinggi martabat laki-laki Iya. gitu. Dan disitulah gue mengerti bahwa laki-laki emang sedikit egois di dalam untuk kepemimpinan di situ Iya. gitu. Tapi sebenarnya cewek juga ada egoisnya Iya. gitu. Pengen dimengerti tapi kan cuman kode-kode doang, nggak ngomong gitu kan. Itu kan cewek banget. Nanti sesi episode berikutnya. Sabar. Ini kita ngomongin laki-laki dan Tapi perempuan emang dulu. iya. Nah, kalau lo Andre gimana? Kalau lu di keluarga lu gimana, Andre? Kalau gue justru kebalikan sih, karena di keluarga Padang kan yang dilihat itu anak perempuan. Jadi gue yang dijunjung tinggi gitu loh. Semua anak perempuan tuh, misalnya dalam satu keluarga ya, ada anak perempuan. Nah itu pasti akan disayang banget nih sama keluarganya. Karena kan kalau di Padang itu mengandutnya bunda kandung. Jadi mereka tuh harus sayang sama perempuan. Dan sejauh ini sih gue alhamdulillahnya belum pernah merasakan ya gitu loh kayak diskriminasi antara anak laki-laki sama perempuan. Mungkin adik gue yang laki-laki atau sepupu-sepupu gue yang laki-laki itu merasakan, karena yang sadar justru nyokap gue, adik gue yang paling kecil. Ini kalau ada kakeknya kakek gue masih hidup nih, dia tuh ibaratnya gini ya, cucu perempuannya dikasih es krim satu-satu. Nah, laki-laki enggak. Gitu kalau di Padang. Jadi bersyukurnya gue memang ya tidak didiskriminasi sih. Iya, berarti kan sebenarnya asal muasal ini kan emang bener ya. Menurut gue juga dari adat istiadat gitu. Gue juga ada cerita gitu. Jadi nenek gue tuh dulu punya 4 orang anak. 2 yang paling tua adalah laki-laki, 2 yang paling kecil adalah perempuan, yaitu nyokap gue dan tante gue. Nyokap gue anak ketiga, tante gue anak terakhir. Jadi keempat anaknya ini kuliah memang gitu di Jogja kota, tapi rumah nenek gue ini di pinggiran desa Jogja gitu. Dan dulu akses ke kota tuh susah, kayak harus jalan kaki lewat sawah, masih gelap kan, dulu belum ada penerangan, terus bis juga masih jarang gitu. Nah ketika nenek gue punya rejeki untuk beliin motor buat anaknya, dia cuma mampu beli 2 motor nih, ya kan, tapi jelas 2 motor ini diberikan kepada kedua anak laki-laki yang yang lebih tua gitu kan. Kedua kakak laki-lakinya akhirnya dibeliin motor gitu, dan 2 nyokap gue sama tante gue ini dibiarkan buat struggling aja gitu, jalan kaki, naik bis untuk pergi ke kampus gitu. Dan yang bisa gue ambil hikmahnya adalah sampai sekarang, setelah mereka 30 tahun kemudian, setelah mereka punya keluarga, setelah mereka punya anak, 2 anak perempuan ini, nyokap gue dan tante gue tuh lebih struggling hidupnya, lebih, kalau bisa dibilang secara materi lebih sukses ya iya gitu. Karena memang ternyata tanpa mungkin nenek gue sadari, dengan cara memberi fasilitas kepada laki-laki itu mereka jadi lebih nggak struggling gitu hidupnya. Maksudnya 2 anak perempuan ini, nyokap gue dan tante gue, lebih struggling karena mungkin dari dulu. Padahal kan perempuan rawan banget kalau zaman dulu gelap, lewat sawah, takut diperkosa orang atau ya nggak sih. Tapi justru anak-anak perempuan ini nggak dikasih fasilitas, tapi anak laki-laki gitu. Dan yang jadi cerminan adalah sampai sekarang ya 2 anak laki-laki ini kurang fight untuk menghadapi hidupnya gitu.
ada beberapa pandangan yang kayak gitu ya. Maksudnya kan setiap keluarga tuh beda-beda Iya, gitu iya. loh ininya. Tapi Iya. kalau di lingkungan ini kan tadi kita ngomongin masalah di lingkungan keluarga ya. Bibitnya dari mana sih patriarki itu sebenarnya? Cuman kalau di lingkungan kerja gitu, zaman Society sekarang, ya. iya kan, metropolitan Jakarta, lu masih suka nemuin nggak sih hal-hal yang mengganggu pekerjaan lo atau mengganggu karir lo masalah Gara-gara ini. gender gitu? Sejauh ini sih kalau di kerjaan gue ya, sejauh ini sih enggak ya, enggak. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak yang bisa ngendaliin klien mah cewek gitu, Ya, biasanya iya. rata-rata kan. Yang bisa udah deh lo aja deh cewek Ngomongnya gitu. jago atau Iya. apa ya? Padahal men gue nggak bisa basa-basi sebenarnya sama klien. Beneran sumpah demi Allah gue kaku. Demi gue kaku, gue nggak kayak lo pada gitu. Kalian Andre bisa- cuy, Andre, gue juga nggak bisa. Andre Nggak bisa palbis dari gue. dulu kalau kata Rara. Nggak bisa Andre gue. palbisin Andre. Gak bisa gue beneran, gue basa-basi sama klien tuh nggak bisa. Gue beberapa kali gue kena rap culture itu gitu, karena pas waktu itu gue ngekos di Kemang yang ada orang nongkrong di gang, terus habis itu gue disuit-suitin, terus ditanyain mau kemana, padahal gue nggak kenal sama orang itu. Akhirnya gue balik badan dan gue ngomong, lo ngomong sama gue. Di situ mereka langsung diem. Kata gue, wah nih orang ya cuman berani kandang gitu Iya, doang iya. kan, cowok-cowok kayak gitu tuh. Kayak gue ngerasa, gue liatnya kayak nggak punya masa depan lo pada aku gitu dalam hati gue gitu. Terus nah kemarin gue sempat bahas sama teman kantor gue. Gue kan selalu posting soal patriarki, Yeah. rape culture, apa segala macem, pelecehan seksual. Gue selalu share itu di Instagram gue. Dan dia nanya ke gue, Res, gue mau nanya, gue kemarin sama bini gue itu ketemu cewek yang bajunya itu kebuka banget dan otomatis itu kan mengundang mata gue buat Iya, ngeliat iya, itu iya. gitu kan. Terus menurut lo itu termasuk pelecehan nggak? Gue bilang ya kalau selama itu tidak mengganggu dia, ya mungkin itu tidak termasuk pelecehan. Tapi kalau dia udah ngerasa keganggu, ya itu nggak jadi itu akan Itu jadi jadi pelecehan masalah. gitu. Itu akan jadi menjadi masalah. Terus dia bilang, ya gue sih nggak mau ngatur soal pakaian orang ya gitu. Gue nggak mau ngatur soal masalah ini orang pakai baju apa atau enggak. Tapi kan kalau dia pakai baju buka-bukaan kayak gitu kan sebenarnya niat dia kan emang pengen dilihat kan sama orang. Iya. Dia bilang kayak gitu. Iya memang, karena semua orang itu punya kenyamanan untuk berpakaian sendiri. Lo mau Kepercayaan diri ya. Iya. lo mau terbuka, lo mau tertutup gitu. Ya kalau lo mau otak lo mesum ya mesum aja Iya. gitu kan. Iya, betul, Mau betul. tertutup lo mau cadaran Bener. atau apa, kalau otak cowok mesum tetap aja mesum. Yang Iya, namanya iya. pelecehan tuh ada aja kayak gitu. Bener. Terus ya tapi kan itu jadi ngundang mata gua, Res. Nah kalau umpamanya lo ngeliatin dia terus habis itu dia risih, berarti lo harus sadar diri, lo jangan ngeliatin dia lagi gitu aja, karena mungkin pandangan lo itu terlalu lama ke dia Iya. gitu, nggak bisa sekelebat ya. Cuman kan itu fokus gue dah, berarti kan otak lo yang jorok Iya, gitu kan, berarti iya. otak lo kan yang nggak bener gitu. Gue bilang kayak gitu, terus dia bilang kayak gini lagi, iya cuman kan dia kan pakai baju kayak gitu kan emang pengen dilihat, dia bilang gitu. Iya pengen dilihat, tapi nggak diliatin terus-terusan. Nggak dilihat dengan nafsu mungkin. Iya, Iya. nggak Maksudnya dilihat dilihat ya terus-terusan, pasti gitu. ya mungkin lu nggak ada niat tapi nggak ada niat melihat tapi mungkin ya kelihatan gitu, tapi kan untuk cara pandang, Iya, cara memandang. Kayak Iya. kita deh kalau misalnya ngeliat cowok ganteng gitu, ya udah, oh iya ganteng, ya udah gitu ya. Kalau cewek ya nggak sih, Iya, nggak sampai gitu. gue kita liatin Cara gitu. memandangnya itu kan juga ada beda-beda. Iya, ya kalau lo mandangin tapi lo naksir ya nggak masalah. Tapi kalau buat lo nafsu kan beda lagi gitu kan. itu mimisan. Tapi tau gak sih lo, di rumah gue, di daerah rumah gue tuh ya, yang elit banget itu di Sentiong ya kan. Gue juga elit celeduk. Ya kalau misalnya catcalling itu kayak udah dilumrahin gitu loh, Res. Iya nggak sih? benar. Jadi Kayak udah biasa. udah biasa. Namanya juga cowok. Hello. Ya, apalagi yang mau kemana, itu kan gue males banget ya dengernya ya.
lo tau gak sih, jangankan kita nih yang masih berpakaian wajar sesuai tata krama dan kesopanan, kadang kalau misalnya orang abis dari musola kan suka masih pakai mukena nih, ya kan? Itu mah di sweet-sweetin juga. Assalamualaikum, mau kemana? Kan bete ya, maksud gue apa sih? Waalaikumsalam. Assalamualaikum uhti, kayak gitu-gitu loh, Itu kan maksud gue. bukan yang bener-bener lu berniat mengucapkan salam, Iya. tapi kan itu bagian dari lu melecehkan. Iya. Melecehkan kita sebagai Iya. perempuan, itu kita lagi pakai ini loh, Iya, mukena kita- loh. Satu Itu. lagi gue sempat ngobrol juga kan sama lo berdua. Gue agak risih sama orang yang bilang, si Rara tuh pernah dipakai sama si Tommy. Gue selalu balikin itu, kenapa bukan Tommy yang dipakai sama Rara? Iya. Itu gedek banget gue, cuy, sumpah. Itu kayak berasa kayak ngerendahin cewek banget gitu. Padahal ya kita kan nggak pernah tahu Rara dan Tommy itu sama-sama suka gitu, Sama-sama sama-sama pakai. pengen. Iya, kenapa yang ter apa ya? Yang muncul itu kayak cewek. Gila, Iya, dia jadi dipakai kayak ya. jadi kayak kita yang lebih di bawah Di bawah. jadi Jadi kayak- objeknya gitu. Padahal Kenapa bisa ya? aja cowok itu jadi objek kita juga kan. Nggak Iya, nutup kemungkinan iya, gitu. nggak menutup kemungkinan. Sebenarnya ya, which is itu patriarki. Gue juga nggak ini apa namanya? Setuju Nggak banget. setuju banget sama matriarki juga Iya. gitu. Cewek yang melecehkan cowok kan ada kan gitu. Ada kan perkosaan Ada. ke cowok kan ada kan. Ya entah dia mau pakai obat, mungkin obat perangsang atau obat buat berdiri, cowok pakai gitu cowok kan. ada sih, Res. Nah, melecehkan iya. cowok. Maksudnya cowok nowadays ya, kita bahas masalah LGBT sedikit. Cowok yang melecehkan cowok juga Banyak. Iya, banyak banget. Intinya yang namanya pelecehan itu no, big no gitu. Big no, enggak banget lah pokoknya, entah pelecehan seksual atau pelecehan apa. Seraya lo dilecehin harga diri lo aja lo ngambek kan, Iya. lo ngamuk Tapi kan gitu. di kalangan lagi, di lingkungan pekerjaan gue tuh masih ada sih, kayak kan gue kerja di lapangan ya bersama segenap kru gitu yang kalangannya, backgroundnya kita beda-beda banget coy. Maksudnya nggak, kadang kita nggak dalam satu frekuensi, kadang intelektualitas kita berbeda gitu kan. Iya. Ngebaur aja semua, kita kerja bareng, tapi kadang ada yang ngegodain masih nyolek dagu, kan anjing gitu. Maksudnya Iya. segitunya, dan mereka cengenges kayak itu bukan suatu kejahatan, men. Iya, Jadi iya. itu sebenarnya kan itu kejahatan, tapi dimaklumi sekali gitu. Dan ketika kita bilang anjing apaan sih lo, gue nggak suka ya elah gitu aja ngambek, jadi kayak kita yang berlebihan Iya, gitu. iya. Padahal Iya. ya nggak sih, Iya, Padahal itu benar. udah termasuk pelecehan gitu. Pelecehan loh itu. parah. Pelecehan. Atau datang-datang langsung ngerangkul, atau ya sekedar nyolek tuh anjing. Tapi kita yang speak up gitu, kita yang marah, justru kita yang disalahin berlebihan gitu. Apaan sih lu gitu doang, Iya, ngambek. iya. Anjir banget ya. Gila ya. Dan kalau kita ngadu gitu ke orang juga pasti responnya kadang kayak apaan sih, Iya. ya biasa aja kan. Ya lo gitu doang gitu. Gila Lo ya. ngapain sih, baper banget ya si anjing. Pengen gue jotos tau Iya, gak iya, sih gue orang juga. kayak Ih. gitu. Sumpah. Nah itu makanya itu, karena ya itu budaya patriarki yang kita bahas ini itu kayak memaklumi segala, ya udahlah yang namanya juga cowok, ngerti gak sih? Iya, Kayak gitu. Giliran cewek yang misalnya berlebihan, kita yang tetap disalahin gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya iya nih ceweknya kali nih yang ganjen nih gitu loh. Iya, Iya iya, nggak iya. sih? Abisnya lo sih bajunya kebuka jadi ngundang nafsu. Ngundang nafsu deh. Jangankan gitu deh, kalau misalnya dilihat dari baju ya, kadang yang pakai gamis aja gue aja masih suka di short-sweetin gitu loh. Gue juga pernah tuh ngelihat postingan teman gue. Jadi dia itu emang udah mungkin bisa dikatakan zaman sekarang adalah hijrah. Dia pakai jilbab yang lebar, belum pakai cadar sih belum. Terus dia naik angkot dan dia bilang gitu, gila gue aku yang udah kayak gini aja masih digodain. Apa kabar uhti-uhti di sana yang belum pakai hijab? Ngerti gak sih? Iya, Kayak gitu, iya. kayak loh, kok lo jadi kayak menyalahkan sepenuhnya di wanita ya Iya, gitu. iya, Kenapa harus wanita yang lebih pintar daripada laki-laki? Laki-laki. Banyak kok laki-laki yang maksudnya ya menurut gue soleh gitu ya, mereka menjaga pandangannya juga, men. Maksudnya Iya. karena mereka tahu justru mereka punya nafsu yang lebih besar daripada perempuan, mereka banyak kok yang ngejaga itu gitu. Iya. Makanya kan kalau di agama tuh ada
laki-laki tuh harus menjaga pandangan karena itu Iya. gitu. Harus kalau laki-laki tuh keluar misalkan ketemu cewek yang bukan muhrim, mereka tuh nunduk biasanya iya. gitu. Itu self controlnya mereka. Iya, itu masing-masing kita punya self control masing-masing sesuai dengan lu pasti yang paling tahu atas diri lu ya Iya. kan. Kita juga perempuan menjaga diri masing-masing gitu kan. Begitu juga laki-laki, tapi kebanyakan kita aja nih perempuan yang menjaga diri kita, sedangkan laki-laki seenak-enaknya Iya, seamburadul-amburadul iya, jadi kayak yang gitu. jadi kayak yang kita itu menjaga diri itu sampai double triple segala macem gitu loh. Tapi mereka kayak dibiarkan. Ya udah, Saya dibiarkan kayak lo harus, aduh ini gue pulang lewat mana ya, gue naik apa ya, gue harus pakai baju apa ya biar gue nggak digodain, gue harus lewat mana ya, ini sepi apa rame ya. Ribet Iya, habis. ribet banget jadi cewek itu, asli demi Allah ribet banget. Itu kayak orang tua itu bener-bener khawatir juga kalau mamanya punya anak cewek. Ah, iya tuh. Itu kayak kamu nanti pulang pakai nanti pulang naik apa, kamu lewat mana, jam berapa, Iya, bajunya iya, iya. jangan kayak gitu kan, ribet banget hidup. Sedangkan laki-laki ya udah Bebas, bebas mau gitu, pulang pagi, enak mau banget. apa. bla, Enggak, bla, bla, sorry segala gue potong. macam. Ada kalimat yang bilang, ya udahlah anak laki-laki kalau pulang juga nggak bawa perut. Lo pernah dengar itu nggak? Gitu anjing banget. Iya nggak sih, Bo? Udah nggak apa-apa, biarin dia pulang pagi, pulang Nggak malam, berbekas. dia nggak berbekas dan dia nggak bawa perut. Kalau perempuan kan pulang malam, pulang pagi disangkanya apa-apa bawa Nah perut. itu tuh Jadi kayak culture dan iya. ajaran-ajaran kayak gitu ya. Nah kan umpamanya kalau umpamanya kita nih pulang-pulang bunting umpamanya ya. Iya kalau umpamanya kita mau sama mau, kalau umpamanya itu Iya. diperkosa, gimana? Kan ada kasus tuh ya, dia diperkosa. Terus di SMA dia dikeluarin. Oh, Sedangkan pelakunya masih bisa sampai lulus sekolah lulus. loh. Ya. Itu kan kurang ajar Terus kalau jadinya. misalkan ngegugurin yang ditangkap emaknya, Perempuan. Iya, serba salah padahal jadinya. dia minta tanggung jawab juga dicuekin. Iya. Atau Nah, malah kayak disuruh, yang nyuruh malah lakinya yang nyuruh gugurin, Itu tapi sih, yang di penjara itu. emaknya doang. Gila ya. Itu aja udah ada ketidakadilan ya gitu Iya, loh. iya benar. Ya, berarti bener ya kalau misalnya gue pernah baca di Instagram tuh, kalau misalnya kita berbuat salah, jangan salahkan agama kita, tapi Iya, salahin bener. personality Iya, kita bener. gitu. Sedangkan di agama aja kita diajarin kayak memuliakan wanita. Iya, ibu. Iya, Nabi bilang bener. ibu gitu loh. Wanita tuh mulia banget loh Iya, gitu. Kenapa bener. sih? Kenapa pria tuh selalu melihat sebelah mata? Iya benar. Kan kayaknya ada gitu kan. Ya udah lo masak, lo bersih rumah gitu. Sedangkan si perempuannya juga kayak ya udah kan gue juga kerja, kenapa lo nggak mau bantuin gue gitu. Ini Iya, kan iya. maksudnya tuh kesetaraan gitu Iya, kan. betul. Lo aja bisa ngangkat galon kan? Iya. Lo bisa kan ngangkat galon kan? Iya. Nggak hanya laki-laki Iya. gitu kan. Bahkan ya dari semua skill yang waktu itu gue pernah baca di Instagram, ada dari kayak skill 1 mencari nafkah sama dengan tugas ayah, 2 mencuci piring, nyapu, ngepel, ngurus anak gitu tugas ibu semuanya gitu. Sedangkan dari list skill itu yang gue bisa cuma mencari nafkah coy sampai detik ini. Ya gak sih, bener gak? Kayak Iya. yang bener-bener diakui di dunia profesional sampai detik ini gue hanya bisa mencari nafkah, karena nyapu pun gue masih suka diomelin sama mama gue, Iya. gak bersih gini gitu kan. Iya, Yang iya, diakui iya. secara profesional skill gue hanyalah mencari nafkah, berarti gue gak bisa jadi istri dong. Iya. Ya, Dan sama halnya kayak gue, kayak gue nggak bisa masak, gue nggak passion gitu loh di masak. Apakah benar? Kan kalau culture kita yang udah-udah nih, lo ya masak biar suami Pulang di ke rumah. pulang ke rumah. Nah. Ini jadi kalau misalnya kita nggak bisa masak, kita bukan jadi istri seutuhnya gitu loh, Bukan ngerti jadi- nggak? Enggak Heeh. gitu sih. Terus kalau misalnya kita bisa skill yang lain kecuali masak gitu, itu tuh nggak dianggap. Yang penting tuh lo tuh bisa masak, itu baru lo jadi istri seutuhnya. Itu gue tuh sebel banget loh. Nah tapi Iya, nah, ada juga yang ngomong istri harus pinter masak Iya, biar disayang suami. Kata gue peres. harus jago bersih rumah, nyuci gitu kan. Temen gue aja, teman SMP gue yang maksudnya seumuran ya, dia tuh gue nggak tahu keluarga pola didiknya kayak gimana, cuman dia tuh cerita ke gue, tapi bener loh Ra, nyokap gue itu ngebekelin gue harus bisa nyuci, gue harus bisa masak, gue harus bisa bersih rumah tuh berguna Ra. Sekarang tuh gue nyuci ya gue udah terbiasa, gue beres-beres dalam hati gue ya.
lah gua mah kalau nyuci ya pakai mesin cuci aja, ngapain ngucek-ngucek tangan Iya, gitu iya. Iya, kan. semuanya tuh ada solusi kan Iya, sekarang semuanya tuh ada tuh. solusi, hidup tuh lebih mudah men. Iya, iya. kan? Nah, gue tuh ada tuh temen satu, gue bilang, apaan sih lo? Waktu itu ada temen gue cowok dari Lamongan, terus dia kerja juga di Jakarta, dia bantuin gue pindahan dari kosan ke rumah, ya kan? Gue pasang tuh gorden, terus gue bilang kayak gini, masa laki nggak bisa mantek sih? Gue gitu kan, gue jadi seksis kan, Iya, gitu iya, kan? Terus gue langsung tek. Oke, harusnya gue nggak boleh kayak gitu, harusnya gue nggak boleh maaf gitu. Terus tahu nggak jawaban dia apa? Laki-laki itu bukan untuk mantek. Laki-laki itu nggak hanya nggak hanya benerin pompa apa segala macam. Laki-laki itu nyari duit yang banyak buat bayarin orang buat mantek, katanya. Iya bener. Ya lu Hidup. gak apa-apa punya skill mencuci pakai tangan itu, lu punya skill itu oke. Tapi Iya, kalau iya. menurut gua memperdalam skill mencuci pakai tangan itu nggak penting karena sekarang udah ada mesin cuci. Iya. Ya kan? Dan Gue aja setrika, gue laundry cuy. Nah sekarang gini, Nggak kuat gue. Iya. gue lebih baik gue bekerja mencari uang dengan peluh dan keringat dan Iya. air mata daripada gue harus nyuci. Jadi gue Iya, mending iya. nyari Real uang banget, lebih iya, banyak. iya. Gue rela kerja cari nafkah untuk memenuhi Kebutuhan. hidup gue sendiri Iya, tanpa iya, gue iya. harus. Jadi kan kita bisa pilih. Iya. nggak sih? Iya, ha. Kita bisa pilih kok zaman sekarang lu mau apa. Ya semua pasti ada konsekuensinya. Kalau lu nggak mau nyuci pakai tangan, lu harus bisa punya duit buat beli mesin cuci, ya kan? Iya. Kalau lu mau beli mesin cuci berarti lu harus kerja, ya kan? Kita tinggal pilih lu mau kerja apa enggak. Kalau gue sih mau, gitu kan? Iya, Ya kan, untuk iya. mempermudah hidup Iya, gue. bener. Nah mungkin teman gue yang lain pilihannya adalah enggak, gue nggak suka kerja atau gue nggak bisa cari nafkah, gue mendingan di rumah. Ya nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. memperdalam skill itu nggak ada masalah juga. Itu gitu. tuh balik ke diri dia masing-masing Dan kan. kebutuhan lu tuh apa sebenarnya? Iya, itu kan balik ke diri lo masing-masing. Ya lo mau bekerja silakan, tapi kan nggak melulu perempuan tuh harus di rumah. Perempuan itu harus di rumah. Lah buat apa, Pak? Bu, mohon maaf nih, buat apa anaknya sekolah tinggi-tinggi? Ya itu kan Gitu ada juga kan Bu. Apa? Ngapain sekolah tinggi-tinggi ntar juga di dapur ujung-ujungnya. Iya kan kayak gitu Tapi kan. kan cewek meskipun sekolah tinggi-tinggi dia punya kebutuhan untuk mendidik anak meskipun di rumah. Emang gitu. iya, Ya betul. nggak sih? Betul. Misalnya nih ada nih tante gue gitu, dia sekolah sampai S3 tapi anak di rumah sama pembantu atau babysitter yang cuma lulus SMP atau SMA. Dia ngajarin anak orang ke Iya. kampus-kampus gitu, dia dosen gitu, dia ngajarin semua anak orang, sedangkan anaknya dipegang sama pembantu yang lulusan. Iya, bukannya gue mengecilkan, cuman kan anak zaman sekarang pertumbuhan gizi segala macam lebih aktif, lebih banyak tanya segala macam, itu kan butuh dididik gitu kan, Orang butuh tua. dikasih tahu dengan benar. Tapi jadi nggak salah ketika lu udah sekolah tinggi-tinggi dan lu di rumah untuk mendidik anak, karena emang Tapi sebenarnya emang nggak apa-apa, itu emang pilihan kan. Iya. Pilihan. Lo mau tapi kan lo mau di rumah atau kerja gitu. Tapi kan yang namanya orang tua, iya. lo tahu dong namanya orang Iya, tua iya. kan. Selalu oke, gue menyekolahkan anak gue setinggi mungkin gitu untuk bekerja, untuk bisa Karena dulu apa tolak segala ukurnya, macam. ya itu dulu mungkin zaman dulu sama zaman sekarang tolak ukurnya beda kali ya. Apa yang dilihat sebagai suatu kesuksesan itu dulu mungkin kalau zaman Jabatan. orang tua kita kan udah jadi PNS bisa, Iya. ya kan, aman gitu ya. Tapi kan iya kan, tapi zaman Iya. sekarang maksudnya lo mau di rumah ataupun lo mau bekerja, pendidikan untuk wanita itu penting gitu. Iya. Kalau di rumah pun lo harus didik anak lo, karena itu generasi mendatang. Jangan sampai nih anak lo laki-laki nggak dididik, jadinya ngelecehin perempuan, nongkrong di ganggang karena mamanya sibuk kerja, atau Iya. karena dia cuma dipegang pembantu yang nggak ngajarin Iya, kayak bener. gitu kan. Iya benar. Jadi pola pikir kita sebagai sebagai orang tua pun pendidikan itu penting banget. Emang. Tanpa lu laki atau lu perempuan, lu mau jadi ibu rumah tangga atau lu ibu di Apapun. rumah gitu. Karena kan balik lagi, semua orang bisa jadi guru, semua rumah bisa jadi sekolah, Iya, benar. iya kan? Iya. Itu. Gue juga pernah tuh. Gue dibales postingan gue dibales sama teman gue gitu. Untuk masalah rap culture. Untuk masalah rap culture. Dia bilang kayak gini, nggak bisa, laki-laki itu emang begitu. Jadi cewek yang harus pinter. Lah. Jadi harus cewek yang Tapi lebih kalau pinter. jabatan lebih tinggi, cewek, cowok ngerasa direndahkan. Direndahkan. Suami istri nih, Iya. misalkan suami Iya. istri, cewek lebih pinter cari
cari duit, cewek lebih pintar, lebih tinggi, ini gajinya lebih gede, terus cowok ngerasa lah tapi cewek disuruh lebih pintar, dipaksa untuk lebih pintar. Lo tau nggak sih? Lo tau nggak? Standar ganda. Gue tuh baca buku Crazy Rich Asian, ya kan? Nah ternyata di situ ada kasus di mana orang kaya ini, si cewek si Astrid ini tuh kaya banget kan? Dia nikah sama orang biasa. Oh yang itu ya? Iya, sama orang biasa. Lo tahu apa yang terjadi? Si perempuan ini sudah berusaha menjadi istri yang baik buat suaminya. Jadi ya namanya nafsu orang kaya, mau beli berlian, mau ini, dia menjaga hati suaminya. Oke, kalau gue shopping, gue simpen di sini, gue simpen di sini, supaya dia tidak menyinggung karena suaminya tidak bisa menafkahi dia sebegitunya. Tapi apa yang terjadi lo tahu? Suaminya selingkuh. Lu nonton gak sih? Lo nonton gak sih? Belum nonton gue. Suaminya selingkuh, men. Dia terus akhirnya quotes yang terakhir apa deh yang dia bilang? Wah, itu kayak The Words of the Married anjir yang gue tonton drakor sekarang. Gue juga nonton itu, Iya, tapi si ceweknya Lo tau gak quotesnya apa? Bukan tugasku untuk menjadikan kamu seorang laki-laki. Iya, itu adalah tugas. Itu adalah tugas elu gitu loh, bukan Itu diri tugas lo saya sendiri. untuk menjadikan elu tuh sebagai laki-laki. Anjir, gue merinding. Iya emang bener. Iyalah, karena yang bisa menjadikan lo laki-laki ya diri lo sendiri gitu Iya, loh. benar. Kualitas diri lo gitu Benar, loh maksudnya. benar. Gila lo itu. Makanya laki-laki, lo jangan bikin perempuan marah dan jangan melihat perempuan sebelah mata. Men, perempuan kuat. Iya nggak? Bener tuh. Tapi jangan terlalu kuat juga, cuy. Ini pengalaman gue ya, dulu-dulu dengan mantan gue yang dulu-dulu. Kayak gue tahu nih. Sama. Jadi kayak berasa gue bisa apa aja. Yes. Gue bisa ngapain aja gitu. Gue bisa, maksudnya gue mungkin gue terlalu mandiri. Kayak Iya, kayak yang kayak gue nggak butuh laki-laki, gue nggak butuh elo gitu loh. Terus apa gunanya lo gitu Nah ya? itu kan, Iya. itu nggak bisa kayak gitu juga sih, namanya juga itu mungkin di situ gue ngerasa gue jadi matriarki karena gue nggak ngerasa gue butuh laki gitu kan. Tapi sebenarnya itu ternyata salah, nggak bisa kayak gitu. Yang namanya ya udah, yang namanya pasangan itu kita tuh partner. Kita tuh partner gitu, kita tuh partner, nggak bisa kayak gitu. Jadinya ya udah, gampanglah Resti ini, gampanglah ada Resti ini gitu. Jadinya jadi digampangin mengandalkan. Iya, benar. Karena gue juga tidak mengandalkan dia, jadi dia kayak ya udah, gue ada di zona aman, gue ada di zona nyaman nih. Iya, Gue juga benar. gak mau tuh kayak gitu tuh. Jangan. Jadi wahai laki-laki yang ada di luar sana, ya kalian harus berperan lah pada porsinya kalian masing-masing gitu. Kita juga punya porsi kita masing-masing dan cara kita untuk bertahan hidup gitu, struggling sebagai cewek. Kita punya perlindungan, protek. Kita punya cara untuk protek diri kita. Perlindungan, masing-masing. protek lagi, apa lagi? Di kaos karena, betul topi. If jika Kita punya cara untuk melindungi diri kita, tapi kalian juga dong tolong lindungi juga tuh self controlnya hawa nafsu mereka kalian, ya. kan? Ya, benar. Jadi kita sama-sama menjalani hidup sesuai pada porsinya masing-masing. Kita juga bukan kayak gue pro banget sama kesetaraan gender, karena kalau udah kesetaraan gender, kekuatan laki-laki sama perempuan memang udah jauh berbeda gitu. Iya, benar. Iya kan? Jadi memang harus ada kesadaran dari para laki-laki nih yang harus ditekanin sih menurut gue itu. Entah yang kalian yang suka catcalling di luar sana, ataupun kalian yang punya pacar dan akan menikah, melanjutkan ke jenjang pernikahan atau rumah tangga, kalian harus tahu porsi kalian itu ada di mana. Nah gitu kan. itu Itu akan kita bahas. Nah itu Enggak, masalah kalian harus tahu kodrat itu seperti apa gitu. Kodrat itu bukan yang ya udah kodratnya cewek dicapur. Bukan itu. Kodrat cewek adalah PMS, Melahirkan, melahirkan, menyusui. Itu kodrat wanita. Sisanya kalian bisa kok lakuin itu Iya. semua. Laki-laki kodratnya adalah menghamili. Memimpin rumah tangga. Memimpin itu udah kodrat, udah pasti. Itu karena ada di agama ya. Iya, gitu. betul. Dan perempuan itu emang harus menurut pada suami. Itu udah pasti di agama. Tapi agama tidak mengajarkan kalau perempuan itu harus bisa memasak. Iya, betul. Ya ampun, lo tahu gak sih siapa namanya, Fatimah Az-Zahra dikasih kok pembantu ya kan di rumah. Iya benar gitu. Ya kalau umpamanya
laki-laki pada menuntut untuk memasak, ya mohon maaf nih, kita sebagai wanita pekerja bukan begitu banget gitu. Iya. Kecuali pekerjaan kita adalah memasak. Iya benar. Kecuali gue chef. Iya. Tapi sebenarnya mungkin benar juga ya kalau misalkan memasak itu lebih menghemat pengeluaran Benar, rumah benar. tangga Benar. untuk Benar, membantu men. Benar. membantu Benar, gue apa setuju. namanya? Sirkulasi Perekonomian, finansial. finansial, working budget. Iya. Kalau bahasa orang. Benar. Working budget itu menghemat ya nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa. Oke, baik kita karena kan kita pengen punya rumah tangga yang baik gitu kan, tapi laki-laki Ya, juga saving money bantuin, aja. iya, saving money, bantuin Iya. lah tuh ngasah pisau, bener Iya, benar. Gue juga Ganti- kayak gitu kok. ganti gas. Kerjasama ya. Kerjasama. Gue juga kayak gitu kok. Ya udah, gue masak nih, tapi lo yang cuci piring lah gitu. Lah iya, itu namanya kan kerjasama. Heeh. Ya nggak? Bukan lu kan perempuan, lo harusnya nyuci piring dong. Enggak kayak gitu. Nggak Karena gitu. ini adalah kita adalah partnership, bukan ownership. Bener ya? Gua rasa sih cukup segitu dulu ya. Ya, Karena kita ada Pembahasan kita soal patriarki, matriarki, kesetaraan gender. Iya. ya walaupun ini mungkin mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Iya, gitu. salah-salah kata Mohon dari dibenerin kita. aja. Gitu aja. Namanya Karena kita juga- bukan ahlinya ya. Kita gitu. cuma ngelihat dari pandangan kita ya, Bo ya. Rame ya boy deh. Makanya gue seneng, gue bilang gue ada dia, gue seneng gitu. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas masalah rumah tangga. Karena dari kita bertiga yang udah nikah dia, jadi kita ya mau udah tahu. menjalani pernikahan, bahtera rumah tangga